Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Jenderal Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan, akhirnya angkat bicara dan menyoroti ucapan ataupun dugaan fitnah dan tuduhan liar yang dilayangkan oleh Amin Rais kepada Seskap Teddy. Dan ini dianggap merendahkan pejabat negara dan juga mencoreng kepala negara. Makanya pemerintah, dalam hal ini Menkomdigi, men-take down video dari Amin Rais. Tapi ternyata Jenderal Dudung tidak hanya menyoroti Amin Rais, beliau juga mengirim pesan yang sangat menohok untuk Rizik Syihab. Waduh, kira-kira Rizik Syihab kenapa lagi nih? Apakah dia bermasalah lagi, teman-teman? Nanti kita simak videonya seperti apa. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Said Didu lagi-lagi tantrum, lagi-lagi mungkin sedang mati gaya gitu ya kan, kalau kata Bung Hasan Nasbi, terhadap Presiden Prabowo. Karena kayaknya ya Said Didu tersinggung atas pidato Pak Presiden yang mengusir orang-orang ini, para pembenci ini ke Yaman. Waduh. Oke lah, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga, sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia. Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya, sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Betul. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya, itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya, marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan. Betul. Dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa lama dengan sekarang itu, ya, kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya, berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya, inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya, seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga. Sudahlah. Saya tahu persis bagaimana Teddy, ya, adik saya itu sopan banget dia.
dia hormat sama saya juga. Kemudian kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Katanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan. Ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan termasuk masalah-masalah ya, tapi kita harus hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Itu hanya segelintir orang-orang yang dari dulu selalu mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan Pancasila ya yang mempersatukan bangsa ini, saya yakin rakyat Indonesia akan tetap bertahan, akan tetap menjaga agar isu-isu, berita-berita hoax yang mengganggu stabilitas nasional ini bisa ditangkap. Amin. Saya itu saja mungkin yang Pak Amin Rais itu bakal meminta polisi untuk mengusut pernyataan tersebut nggak sih Pak? Ya coba aja suruh minta dia, ya coba aja disuruh minta, ya sesuaikan aja prosedur. Coba aja kalau misalnya memang itu jangan hanya nakut-nakutin aja, jangan hanya memprovokasi. Ya terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan dia. Enggak simpati. Okay. Thank you. Saya agak kemarin berpikir, Apa tuh? kenapa gaya Prabowo berbicara waktu di jalan kemarin keluar kata-kata memusuhi. Padahal moto yang dibangun dia kan persatuan. Ini setelah pelantikan kabinet kan? Ya, setelah pelantikan kabinet. Nah, mudah-mudahan itu hanya emosi yang berlebih. Nah, jangan sampai ini, karena ini Kata-kata yang mana nih Bang? yang menyatakan yang mau kabur aja. Yang kalau perlu kabur ke Yaman aja, itu kan diksi yang tidak itu kan menunjukkan sesuatu kelompok yang dimusuhi, gitu kan? Nah, bukan dimusuhi. Selama ini kata-kata yang keluar dari Pak Prabowo itu adalah diksi yang memusuhi oligarki yang merampok negara. Ini menjadi masuk ke diksi yang memusuhi kelompok diksi yang ini kan seperti menyatakan saya akan tertibkan pengamat. Itu kan diksi memusuhi orang-orang ingin berbicara dengan mereka. Jadi kemarin diksi memusuhi satu kelompok tertentu dengan menyebutkan kata Yaman. Nah, saya masih ingat ini gaya Hasan Nasbi. Kok gaya Hasan Nasbi? Gaya menyerangnya Hasan Nasbi. Saya tetap berharap Prabowo gitu. Walaupun kemarin itu menurut saya bertolak belakang dengan moto yang dibangun ingin membangun Indonesia dengan persatu. Itu yang saya agak mudah-mudahan ini pertama dan terakhir mengeluarkan kata-kata gaya Jokowi. Bukan Jokowi. Jokowi itu selalu saya katakan saya orang kampung, orang siapa, tapi anak buahnya tahu menafsirkan kata-kata kampung itu, maka menghajarnya seperti itu. Nah, kan, artinya Yaman ini kan identik dengan kanan kan? Ya. Kelompok kanan, Islam kanan. Ya. Nah, ini padahal yang selama ini mendukung 24 Karat itu kelompok itu yang mendukung Prabowo. Mana ada? Nah, coba kita contohlah yang paling kanan kita anggap simbolnya Habib Rizik. Ya. Habib Rizik tidak pernah mengerti Prabowo sampai sekarang kan. Tetap menaruh harapan ke Prabowo. Tapi dengan kata-kata itu mereka kayak begini sekarang kok. Simbol Yaman itu ya simbol kanan. Simbol Anies kali. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Seniornya Pak Gatot ini yaitu Pak Yunus Yosfiah. Ketika itu adalah Menteri Penerangan, Letnan Jenderal ketika itu. Ia yang mengumumkan bahwa film itu dihapuskan dari kewajiban untuk diputar setiap tahun. Jadi kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka, keliru. Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang. Pak Yunus Yosfiah PKI bukan Jenderal Angkatan Darat. Jadi logika semacam itu menurut saya membangun satu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas. Wow, coba kalian lihat mukanya si Gatot tadi. Kecut banget.
Tapi jualan Gatot ini dari dulu memang PKI itu aja jualannya teman-teman, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau si Said Didu tadi jualannya apa? Oligarki, parcok itu. Jadi orang-orang ini sesuai dengan ciri khasnya masing-masing, sesuai dengan jualannya masing-masing. Jadi gampang kita ciri teman-teman. Waduh, ini Pak Jokowi digugat lagi loh. Waduh, nggak berhenti-berhenti loh. Melihat adanya gugatan ini, Ya, respon Pak Jokowi terkait dengan perkara ini datar-datar, dan kebetulan di dalam gugatan perkara ini kalau saya perhatikan di dalam formulasi gugatannya nampak santun lah. Jadi tidak terdapat adanya suatu dalil gugatan yang sifatnya menyerang atas kehormatan diri Pak Jokowi seperti layaknya gugatan-gugatan sebelumnya. Untuk itu kami juga menanggapi dengan nada dan sikap yang humanis, karena gugatan yang diajukan menurut pendapat saya tidak ada suatu kalimat satupun yang mengandung unsur menyerang kehormatan Pak Jokowi, tidak ada. Bahkan pihak penggugat pun mengakui bahwa Pak Jokowi adalah sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Wow. Nah, ini sosok yang menggugat Pak Jokowi, sesama alumni UGM, teman-teman. Wow, menarik ini. mungkin background dari prinsipal sendiri seperti apa, Mbak? Kalau background dari prinsipal ini bernama Sigit Pratomo, berasal dari Klaten dan berprofesi selaku advokat dan kurator. Oh, ini kuasa hukumnya kali ya? Lulusan UGM Apa perwakilannya? Iya, alumni dari UGM, Fakultas Hukum. Lulus Tahun tahun 2006. 2006. Hari ini tidak hadir Bapak. Iya, beliau memang hari ini belum bisa hadir karena dia masih ada kerjaan di Jogja. Tapi sekali lagi penggugat tetap serius melayangkan gugatannya di PN Surakarta. Tapi menarik gugatannya nih, menarik loh. Nama saya Deka Ajeng. Deka Ajeng. Ya. selaku kuasa hukum. Iya betul, selaku kuasa hukum dari Pak Sigit Pratomo. Oh iya, kuasa hukumnya. Wow. Tapi sopan ya penggugat kali ini ya. Enggak kayak yang sebelumnya. Banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Jadi ada jangan takut dengan tadi 5.61 tadi, kan pasti banyak ekonom tuh yang bilang kita mau rusak pada kecele. Coba nanti Anda tulis kecele gitu, salah prediksi. Boro-boro resesi malah naik, apalagi krisis. Jadi kalau ekonomi itu jalan, tumbuh, lambat, resesi itu pasti turun, pasti ada. Kalau krisis itu resesi dalam sekali jatuh ke dalam, nanti recover lagi. Nah sekarang masih sama. Sebagian besar saya lihat di TikTok udah bilang katanya kita menuju 1998. Padahal mereka nggak pernah lihat data ekonomi itu 1998. Waduh. Jadi data ini, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama ini menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dilakukan sudah memberikan dampak ke perekonomian, dan kita sepertinya akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Waduh, luar biasa ya. Pesan yang sangat dalam, pesan yang sangat tajam, yang sangat menohok, yang dilayangkan oleh Jenderal Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan, kepada Amin Rais dan juga kepada Rizik Syihab. Kata beliau tadi, kalian mungkin sudah dengarkan ya, ulama itu sangat meneduhkan, tidak memprovokasi, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk membenci pemerintah. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah. Dan Jenderal Dudung bahkan mengatakan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab dari dulu sampai sekarang sama-sama aja teman-teman. Waduh. Dan tadi Jenderal Dudung bilang ya udahlah Rizik Syihab, Pak Rizik,
Kita kan sudah tua, mari sama-sama kita membangun bangsa. Ini kan pesan dan ajakan yang luar biasa sesuai dengan apa yang selalu dilakukan oleh Presiden Prabowo. Merangkul orang, mengajak orang bahu-membahu bersama-sama membangun bangsa ini. Membawa bangsa ini menuju Indonesia emas 2045. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak mau diajak, kalau ada orang-orang yang menolak dan kerjanya ingin merongrong pemerintah, ya wajar kalau Presiden Prabowo ini marah. Tapi tadi kalau kita lihat Said Didu nggak terima ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa ya kalau mau kabur, kabur aja. Bahkan kabur ke Yaman sana. Ya kok Said Didu marah? Kok Said Didu tersinggung? Ada apa ini? Kenapa Anda? Apakah Anda ingin kabur ke Yaman juga? Mau kabur ke Yaman? Dan mengenai Rizik Syihab, kelompok kanan yang tadi dijelaskan oleh hostnya. Apakah Rizik Syihab di tahun 2024 kemarin mendukung Anies Baswedan atau Presiden Prabowo Subianto? Kira-kira yang mana? Kalau saya sih mengatakan dengan tegas di video ini, Rizik Syihab, FPI beserta dengan turunannya itu mendukung Anies Baswedan, bukan mendukung Prabowo. Mereka merapat ke Presiden Prabowo setelah Pilpres, setelah Presiden dilantik. Jadi jangan Anda bilang kalau kelompok kanan ini selalu bersama Prabowo. Enggak, Bung. Kelompok kanan ini terakhir bersama Prabowo di tahun 2019. Ketika Pilpres 2019. Dan kelompok kanan ini mundur perlahan-lahan, melari tarik diri dari Prabowo. Karena Presiden Prabowo waktu itu akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi. Rekonsiliasi. Dan ini tidak disukai oleh kelompok kanan. Makanya di situ banyak orang yang mengatai Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo pengkhianat. Itu, Bung. Jadi jangan Anda bilang Presiden Prabowo ini selalu didukung kelompok kanan. Terakhir itu hanya di 2019. Sekarang nggak lagi. Mereka baru merapat ketika Presiden Prabowo menang sekarang. Didukung oleh Pak Jokowi. Wapresnya Mas Wapres Gibran. Dan kok tadi Anda mengatakan pidato Presiden Prabowo ini gaya-gaya Hasan Nasbi loh. Kok Hasan Nasbi dibawa-bawa? Apakah Anda juga tersinggung dengan monolog Hasan Nasbi yang selalu menyentil Anda? Sekarang tuh ya, Presiden Prabowo sudah memperkokoh komunikasinya. Melantik Kodari jadi Bakom, melantik Hasan Nasbi jadi kepala staf khusus, utusan khusus ya, staf khusus Presiden bidang komunikasi kalau nggak salah ya, staf khusus atau utusan khusus, staf khusus aja kali ya. Saya juga kurang lupa ingat gitu ya. Kayaknya staf khusus Presiden ya bidang komunikasi. Dan sekarang Hasan Nasbi sangat luar biasa teman-teman. Setiap ada isu, Hasan Nasbi bicara, Kodari bicara, menanggapi isu-isu dari gerombolan pembenci, menanggapi komentar-komentar, kritik-kritik dari gerombolan pembenci pemerintah, gerombolan oposan. Ini kan sangat luar biasa. Tapi kok orang-orang ini protes? Kok kalian protes ketika pemerintah menjawab keluh kesah, menjawab kritikan, menjawab mungkin propaganda kalian? Ya, apakah kalian mau menang sendiri gitu? Ya nggak bisa dong. Pemerintah juga punya hak untuk menjawab. Pemerintah juga punya hak untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tapi orang-orang ini ketika pemerintah memberikan penjelasan, wah seakan-akan mereka jadi korban. Wah pemerintah ini, pemerintah itu. Aduh, gimana ya? Ini aneh bin ajaib teman-teman. Dan tadi Jenderal Dudung, wah luar biasa ya. Saya pikir beliau ini salah satu jenderal yang moncer juga karirnya ya. Selama Presiden Jokowi memimpin bangsa ini selama 10 tahun teman-teman. Karena kalau nggak salah beliau ini Jenderal Dudung kemarin KSAD kan, Kepala Staf Angkatan Darat kan di era Presiden Jokowi. Dan sepertinya Pak Dudung juga tidak diinginkan gitu. Mungkin bahasa halusnya tidak disenangi oleh kelompok kanan. Waduh, karena tadi Pak Dudung sendiri yang pernah mengatakan ya bekukan aja FPI, rupanya dibekukan beneran. Aduh, dan tadi ternyata Bapak Jokowi lagi-lagi digugat di CLS Solo. Cuman kali ini katanya gugatannya sopan dan sangat luar biasa. Karena si penggugat ini masih mengakui Pak Jokowi sebagai alumni UGM. Beliau ini cuma minta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya biar semuanya clear, biar semuanya selesai. Itu aja yang dia minta. Tidak seperti penggugat sebelumnya yang omon-omon, menghadirkan saksi yang omon-omon, menghadirkan ahli yang omon-omon. Kemudian setelah sidang mereka merasa menang teman-teman. Waduh, rupanya kalah. Aduh, dan tadi juga Menteri Keuangan Pak Purbaya mengatakan bahwa di TikTok itu katanya orang-orang sudah bilang kita akan krisis.
padahal mereka tidak pernah membuka data ekonomi krisis 98. Waduh, ini sentilan yang sangat lebih menohok daripada sentilan dari Pak Dudung tadi ya. Tapi memang sih, sekarang pemerintah itu sedang dirongrong habis-habisan teman-teman. Sedang diserang dari segala arah. Dan arahnya ini kelihatan dari arah MBG, KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, perekrutan LPDP mengenai turunnya TNI untuk melakukan pendidikan penguatan ideologi kali ya mungkin ya. Dan banyak sekali teman-teman jalur masuk mereka. Dari segi pendidikan diserang, dari segi honorer diserang. Pokoknya pemerintah ini lagi dibombardir lah. Dan ya yang membombardir sudah kelihatan sih orang-orangnya teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.